Bab 347, menebas jenderal musuh sekali lagi. Tanpa sadar, Hu Xiaocheng telah membawa ratusan pasukan kavaleri langsung masuk ke dalam jebakan formasi yang telah disiapkan oleh Wei Yi. Formasi ini memang tidak memiliki kemampuan menyerang secara langsung, namun dirancang khusus untuk mengurung dan menahan musuh di dalamnya. Meski pengetahuannya tentang seni formasi belum sepenuhnya mendalam, namun Wei Yi sudah menguasai sebagian dasar-dasarnya. Setidaknya, ia sudah jauh lebih mahir dibandingkan Long Tianyun yang hanya tahu menggunakan formasi dengan cara bodoh mengandalkan alat tanpa mengerti prinsip kerjanya. Wei Yi bahkan mampu menyatukan kekuatan formasi dengan tubuhnya sendiri. Misalnya saja, ia bisa menyamarkan keberadaan dan aura dirinya sepenuhnya. Karena itulah, sejak tadi Wei Yi terus mengikuti di belakang rombongan Hu Xiaocheng tanpa sedikit pun diketahui. Srek! Satu kilatan pedang mendadak menyambar. Dua orang prajurit paling belakang mendadak terkulai, leher mereka terpotong bersih, dan nyawa mereka melayang seketika. Dalam sekejap, kabut tebal muncul dan menelan jasad mereka. Para prajurit di barisan depan sama sekali tidak menyadari dua rekan mereka telah lenyap. Mereka terlalu fokus menuju lokasi pangkalan pengintai di celah bukit. Masing-masing berambisi ingin mencatatkan prestasi, tidak seorang pun menyadari bahwa musuh yang mereka cari sebenarnya ada di belakang mereka sejak awal. Wei Yi tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia terus mengulangi taktik yang sama berulang kali. Dalam jarak hanya beberapa li saja, ia telah menyerang lebih dari 10 kali, membunuh lebih dari 20 prajurit musuh tanpa suara, tanpa jejak. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan, sebuah lembah tempat pangkalan pengintai berada. Rombongan langsung meloncat turun dari kuda, lalu menyerbu masuk ke dalam lembah. Namun begitu memasuki area itu, yang mereka temukan hanyalah pemandangan mengerikan. Seluruh lembah dipenuhi mayat bersimbah darah. Tak satu pun yang masih hidup. Semua sudah mati! Salah satu perwira bawahan tak bisa menahan keterkejutannya dan teriak. Bukan karena dia belum pernah melihat mayat, dia sudah terbiasa melihat ladang mayat di medan perang, tempat puluhan ribu nyawa berguguran. Namun itu terjadi dalam pertempuran besar, ketika dua pasukan saling bertempur. Tapi kali ini, seluruh pangkalan ini, lebih dari 100 orang dibantai habis oleh satu orang. Termasuk para anggota Ye Bushu juga mati semua. Ye Bushu dikenal sebagai pasukan elit di tubuh militer Tang. Setiap anggotanya setara dengan komandan 100 orang, dengan pengalaman tempur yang sangat matang. Mereka biasa bertarung secara terkoordinasi dan memiliki formasi pertempuran tersendiri. Bahkan melawan satu atau dua dari mereka saja sudah cukup merepotkan, apalagi dalam jumlah banyak. Namun di lembah ini, pasukan Ye Bushu berjumlah sekitar 2 hingga 30 orang, beberapa regu sekaligus, dan semuanya tewas mengenaskan tanpa kecuali. Bangsat sialan! Melihat tragedi mengerikan di depan matanya, wajah Hu Xiaocheng menjadi sangat kelam. Meskipun dia bukan orang yang peduli pada nyawa prajurit, bagaimanapun juga mereka adalah bawahannya. Menyaksikan mereka dibantai tanpa perlawanan menumbuhkan bara kemarahan dalam dadanya. Apa anak itu sudah melarikan diri? Tanyanya dengan suara dingin. Kami tak melihat jasadnya. Bisa jadi, dia memang sudah pergi. Jawab salah satu perwira dengan raut kesal dan muram. Mereka telah menempuh jarak jauh, berharap merebut jasa besar atau setidaknya menyelamatkan rekan satu pasukan. Namun kenyataan yang mereka temui hanyalah tumpukan mayat. Mana mungkin mereka bisa merasa senang? Ada yang aneh, siapa di sana? Tiba-tiba ekspresi Hu Xiaocheng berubah drastis. Ia berbalik cepat dan tanpa pikir panjang, menghempaskan pedang perangnya ke arah belakang. Dengan dorongan energi dalam jengki, pedang itu meluncur bagai kilat menuju pintu masuk lembah. Akhirnya kau sadar juga. Wei Yi tersenyum tipis. Pedang yang tadinya diarahkan kedua prajurit lain tiba-tiba berbalik arah, lalu meledak dalam kilatan cahaya pedang yang menyilaukan, menghantam pedang terbang milik Hu Xiaocheng. Boom!
Ledakan cahaya yang menyilaukan memenuhi udara, dan gelombang energi dari benturan pedang serta aura tajam langsung menyapu ke segala arah. Kau, Wei! Bunuh dia! Hu Xiaocheng meraung marah, langsung memerintahkan serangan. Walaupun ini pertama kalinya ia bertemu dengan Wei, ia tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa pemuda ini tak lain adalah target utama mereka. Selain Wei, siapa lagi yang mampu berdiri sendirian di lembah penuh mayat ini dan menghadapi mereka tanpa gentar? Serang! Ratusan prajurit dan perwira langsung meraung bersemangat dan meluncur maju dengan semangat membunuh menggelora. Aura mereka menyatu, seperti gelombang tsunami yang siap melahap segalanya. Wei hanya berdiri tenang di mulut lembah. Bukannya menghindar, ia justru memanggil keluar roh tempurnya dan langsung mengaktifkan seluruh kekuatan serta teknik tingkat tinggi miliknya. Aura merah menyala menyembur ke langit. Armor naga api melapisi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Seketika, kekuatannya melonjak, menembus langit dan menggetarkan tanah. 3.000 teknik pembunuh pedang. Dengan teriakan pelan, ratusan pedang energi muncul dan melesat ke depan bagaikan hujan meteor. Boom! 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 Ledakan bertubi-tubi menggema. Para prajurit yang berada di barisan depan langsung terlempar, tubuh mereka tercabik pedang energi tanpa bisa melawan. Tak seorang pun selamat. Kekuatan luar biasa ini membuat semua orang membelalak. Bahkan pasukan di barisan belakang pun mulai gemetar dan merasa gentar. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai menggerogoti hati mereka. Wei, sendirian, melawan ratusan. Kekuatan seperti ini benar-benar di luar nalar mereka. Barulah mereka menyadari bahwa tumpukan maya di lembah ini bukan hasil sihir atau kebetulan, melainkan karena pria muda ini sendirian. Wajah Hu Xiaocheng kini semakin kelam. Meski ia mencoba menghibur diri bahwa Wei hanyalah seorang kultivator tingkat wuling, namun kekuatan ini bahkan membuat beberapa wuang kelas bawah pun bisa jadi tak mampu menghadapinya. Anak sialan, matilah kau! Meski penuh amarah, Hu Xiaocheng tidak mundur sedikit pun. Sebagai seorang jenderal berpangkat tinggi sekaligus ahli tingkat wuang, harga dirinya takkan membiarkannya mundur di hadapan seorang bocah. Dengan raungan marah, ia mengayunkan dua pedang besarnya, melompat tinggi ke udara dan menerjang Wei dengan kekuatan membabi buta. Klang! 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 Pedangnya menebas deras seperti dua roda api yang berputar, membombardir Wei tanpa henti. Dalam beberapa saat, ia bahkan tampak unggul dalam serangan. Namun hanya Hu Xiaocheng yang tahu, ia telah mengerahkan segalanya. Jika tak bisa menumbangkan Wei sekarang juga, maka begitu tenaganya habis, kekalahan dan kematian akan menjadi harga yang harus dibayar. Masalahnya adalah bahkan dalam kondisi seperti itu, Wei tetap terlihat tenang. Ia terus melancarkan serangan balik. Pedangnya menciptakan lapisan-lapisan tirai cahaya, menangkis setiap tebasan Hu Xiaocheng tanpa gentar. Wajahnya santai. Seolah ini bukan pertarungan hidup dan mati, melainkan latihan harian. Bagaimana? Sudah mulai lelah? Tanya Wei dengan senyum mengejek. Jangan sombong dulu, bocah. Wei sudah diambang kehancuran. Saat pasukan besar Tang datang, kau akan mati. Kalau kau menyerah sekarang, mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kau terus melawan, bukan hanya kau yang mati, keluarga dan seluruh sektemu juga akan ikut musnah. Hu Xiaocheng mengeluarkan ancaman dengan suara berat, matanya menyala dingin. Omong kosong! Wei mendengus tajam. Kalau kau memang ingin mati, aku akan memenuhinya. Kilatan membunuh terpancar dari matanya. Dua nyala api langka menyembur ke arah Hu Xiaocheng. Wajah sang jenderal langsung berubah, tubuhnya mundur dengan sedikit panik. Namun saat itulah Wei meluncur. Dengan jurus gerakan rahasia yang cepat bagai kilat, ia tiba-tiba muncul di samping Hu Xiaocheng.
Pedangnya menyambar satu tebasan melintang melewati leher. Garis merah darah terbang ke udara. Dua sosok melintas. Lalu, tubuh Xiao Cheng ambruk ke tanah, tak bernyawa. Bab 348, Kesatria Penunggang Langit. Langit di atas kamp utama pasukan sayap kanan tiba-tiba dipenuhi bayangan hitam raksasa yang terbang cepat dari kejauhan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa bayangan-bayangan itu adalah kawanan besar makhluk buas bersayap burung-burung iblis dengan rupa mengerikan dan tatapan ganas. Setiap burung iblis setidaknya sepanjang 3 meter, dan jumlahnya mencapai ratusan ekor. Sayap-sayap raksasa mereka saling bertabrakan di udara, menciptakan angin kencang yang menjerit-jerit dan menggulung debu serta dedaunan dari daratan. Seolah-olah mereka membawa malam di tengah siang, langit yang tadinya cerah kini tampak kelam dan penuh tekanan. Di punggung setiap burung buas itu, tampak sosok manusia yang mengendalikan mereka. Ketika ratusan penunggang ini meluncur bersamaan dari langit, hawa pembunuhan dan aura iblis menyelimuti seluruh wilayah kamp militer. Suasana langsung berubah mencekam. Para prajurit di perkemahan sayap kiri, yang belum lama ini mengalami kekalahan, menatap langit dengan wajah pucat pasi, tubuh gemetar tanpa bisa dikendalikan. Andai saja ratusan burung iblis ini menyerbu ke bawah secara bersamaan, mungkin lebih dari setengah pasukan di perkemahan akan mati seketika tanpa sempat melakukan perlawanan. Di tengah kepanikan itu, satu sosok tetap tenang. Perwira pengawal senior, Liu Chengbin, yang bertugas menjaga kamp utama sayap kanan, memang berubah wajahnya sedikit karena tekanan dari atas, namun ia tidak ikut panik seperti para prajurit lainnya. Dia bahkan mulai menebak-nebak siapa sebenarnya yang datang. Karena ia mengenali makhluk-makhluk buas bersayap itu, mereka kemungkinan besar berasal dari salah satu pasukan elit Kekaisaran Tang yang paling ditakuti Satria Penunggang Langit. Meskipun kebanyakan binatang iblis adalah musuh alami umat manusia, bukan berarti semuanya tidak bisa dijinakkan. Beberapa jenis tertentu bisa dilatih dan dijadikan alat perang. Dan para satria penunggang langit adalah bukti nyatanya pasukan elit yang menjinakkan burung-burung iblis langit, lalu mengendalikannya di medan tempur. Mereka adalah penguasa udara sejati. Namun membentuk seorang satria langit bukanlah pekerjaan sederhana. Pertama, menangkap dan menjinakkan burung buas saja sudah sangat sulit. Lalu, menjalin hubungan antara penunggang dan binatang itu, hingga sang burung mau menerima penunggang sebagai tuannya, juga bukan hal sepele. Belum lagi pelatihan bertahun-tahun agar keduanya bisa bertarung secara sinergis dalam situasi penuh tekanan. Maka tidak heran, membentuk satu satria langit membutuhkan biaya dan waktu yang cukup untuk melatih 5 hingga 10 pendekar biasa. Bahkan dengan kekayaan dan kekuatan militer negara Tang, jumlah satria langit pun tetap terbatas, hanya pasukan utama paling elit yang mendapatkannya. Kini, kawanan satria langit yang mengelilingi kamp sayap kanan semakin jelas terlihat. Liu Chengbin mulai curiga, mungkinkah ini terkait dengan kehancuran kamp sayap kiri? Apakah para petinggi militer mengirim satria langit untuk menyelidiki? Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, seekor burung iblis raksasa meluncur turun. Sayapnya yang panjangnya lebih dari 2 meter mengepak kuat, menimbulkan angin hitam yang menerjang keras ke tanah. Para prajurit berhamburan menjauh, tak berani mendekat. Liu Chengbin menggertakkan gigi, menahan tekanan luar biasa, lalu maju ke depan sebagai perwakilan tertinggi di kamp itu. Dengan suara lantang yang mencoba tetap tenang, ia berseru. "Tak tahu, siapa gerangan Tuan Agung yang telah datang?" Sebuah suara dingin, penuh ketidaksabaran, menjawab dari atas. "Kau siapa?" Tak lama, burung iblis mendarat sepenuhnya di tanah, dan sesosok pemuda berwajah dingin, dengan sorot mata tajam dan aura pembunuh yang menyelimuti tubuhnya, melompat turun dan berdiri di hadapan Liu Chengbin. Melihat wajah dan pakaiannya, hati Liu Chengbin langsung mencelos. Nama seseorang langsung terlintas di benaknya Liu Naien. Nama ini bukanlah nama sembarangan. Ia adalah jenderal muda yang namanya sudah menggema ke seluruh militer.
Meski baru 2 tahun bergabung dengan tentara, pangkatnya naik secepat roket. Namun bukan karena koneksi keluarga, melainkan karena kemampuannya sendiri kejam, nekat, dan sangat kuat. Saat penyerangan ke negara Chu, dialah yang pertama kali memimpin lebih dari 1.000 satria langit untuk menerobos garis pertahanan musuh. Akibat serangannya, puluhan ribu pasukan Chu di perbatasan dibantai, membuka jalan bagi invasi besar-besaran ke dalam wilayah musuh. Kini melihat sosoknya secara langsung, Liu Chengbin merasa nyaris tidak bisa bernapas. Aku! Ia tergagap, tubuhnya gemetar hebat. Dibandingkan tekanan dari burung iblis tadi, tatapan dingin Liu Yuanyan jauh lebih menakutkan. Liu Yuanyan mendengus dingin. Seketika, tubuh Liu Chengbin seperti diselimuti es. Aku adalah Liu Chengbin, perwira dari pasukan sayap kanan di bawah komando Jenderal Hu Xiaocheng. Hormat kepada Jenderal Liu. Di mana Hu Xiaocheng? Liu Yuanyan tidak tertarik dengan perwira rendahan seperti Liu Chengbin. Bahkan Hu Xiaocheng pun, sebagai jenderal sayap kanan, tidak terlalu ia anggap penting. Pos pengintai kami diserang mendadak. Jenderal Hu membawa pasukan untuk menyelamatkan mereka. Jawab Liu Chengbin, berusaha menahan rasa takutnya. Pos pengintai kecil saja diserang, sampai perlu jenderal utama turun tangan. Apa pasukan kalian sudah kehabisan prajurit? Liu Yuanyan mencibir penuh sindiran. Hahaha. Para satria langit yang berada di langit ikut tertawa terbahak-bahak, mengejek. Bukan begitu. Penyerang kali ini bukan orang biasa. Wajah Liu Chengbin memerah karena malu, buru-buru menjelaskan. Dia kemungkinan besar adalah orang yang menghancurkan kamp sayap kiri Wei Yi. Dia tidak hanya membunuh Jenderal Guo Xiangan, tapi juga membantai ribuan prajurit kami. Benar-benar iblis dalam wujud manusia. Itulah sebabnya Jenderal Hu turun tangan sendiri. Wei Yi! Sorot mata Liu Yuanyan langsung berubah. Wajahnya yang semula dingin, kini dipenuhi amarah terpendam. Bajingan itu! Gumamnya dalam hati. Hu Xiaocheng berani mencuri tugas penting ini dariku? Menangkap seorang pemuda dari negeri musuh bukan masalah besar, yang penting adalah mengambil hati Jenderal Guo. Kalau Wei Yi ditangkap atau dibunuh Hu Xiaocheng lebih dulu, ia tidak akan mendapat apa-apa. Di mana mereka sekarang? Cepat katakan! Bentak Liu Yuanyan. Aku! Liu Chengbin kembali tergagap. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, tubuhnya sudah ditarik paksa ke atas punggung burung iblis oleh Liu Yuanyan. Dalam sekejap mereka kembali terbang ke langit, membelah angin malam. Arahkan jalannya! Kalau kau berani membuang waktuku, jangan salahkan aku bertindak kejam. Suara dingin Liu Yuanyan menggema di telinga Liu Chengbin, membuatnya langsung panik dan berteriak sambil menunjuk. Ke sana! Ke arah itu! Maju! Liu Yuanyan mengibaskan tangannya. Burung iblis raksasa menjerit tajam, lalu mengepakkan sayap kuatnya. Angin gelap kembali meluncur seperti badai. Ratusan burung iblis di belakangnya segera mengikuti, membentuk formasi di langit dan bergerak cepat ke arah yang ditunjuk. Dalam waktu singkat, mereka sudah terbang sejauh 30 li. Ketika tiba di dekat hutan, Liu Yuanyan langsung mengenali kabut putih yang menyelimuti tempat itu sebuah formasi pelindung. Dengan suara dingin ia memerintah. Hancurkan formasi itu! Siap! Ratusan tombak panjang yang sudah dialiri dengan energi spiritual langsung meluncur ke depan, menembus langit dan menabrak formasi sihir. Boom! Dentuman dahsyat mengguncang hutan. Formasi pertahanan hancur seketika. Di sisi lain, Wei yang tengah memegang papan kendali formasi, merasakan papan itu meledak dan berubah menjadi debu. Ketika ia mendongak dan melihat ratusan penunggang iblis dari langit, wajahnya langsung berubah drastis penuh ketegangan dan amarah. Bab 349, Melarikan Diri. Saat ini,
bukan hanya Hu Xiaocheng yang telah tewas di tangan Wei, tetapi juga 300 prajurit kavaleri yang dibawanya telah dibantai oleh Wei, hampir habis tanpa sisa. Jika dibandingkan, kekuatan 300 prajurit ini bahkan masih di bawah lebih dari 100 pasukan pengintai yang dihadapi Wei sebelumnya. Pasalnya, di antara para pengintai itu masih ada sejumlah besar anggota Yebushu satuan khusus yang terkenal akan kemampuan bertarung individu mereka. Mereka bukan hanya kuat secara pribadi, tapi juga terbiasa bertempur dalam tim kecil dengan kerja sama yang luar biasa. Bahkan Wei sempat mengalami kesulitan besar menghadapi mereka. Sebaliknya, 300 kavaleri ini kehilangan keunggulan utama mereka setelah tidak lagi menunggang kuda. Tanpa tunggangan, kekuatan tempur mereka bahkan tidak lebih baik dari infanteri bersenjata pedang dan perisai biasa. Terlebih lagi, sejak awal pertempuran, Hu Xiaocheng langsung tewas di tangan Wei. Hal itu menghancurkan semangat tempur seluruh pasukan. Ditambah dengan jebakan formasi yang menahan mereka, tak heran mereka tak mampu menahan serangan pedang pusaka Wei. Namun, semua berubah ketika Liu Yuanyan muncul memimpin ratusan satria terbang. Jika Yebushu bisa disebut sebagai pasukan khusus, maka satria terbang ini jelas adalah elit di antara para elit. Perbedaan antara keduanya sudah terlihat dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melatih mereka. Melatih Yebushu memang sulit, tapi masih bisa dilakukan dengan metode yang keras sekalipun. Dari 100 orang, walau 99 gugur, masih akan ada satu yang bertahan dan layak menjadi Yebushu. Tapi para satria terbang bukan soal berapa yang harus dikorbankan melainkan karena mereka terlalu sulit diciptakan. Mereka bukan hanya sangat kuat secara individu, tetapi juga memiliki tunggangan berupa makhluk buas bersayap yang bisa membawanya terbang di udara. Jika kalah dalam pertarungan, mereka cukup terbang tinggi untuk beristirahat, lalu kembali turun menyerang setelah pulih. Memang, seorang petarung di level Wuling roh bela diri pun mampu melayang di udara. Namun kemampuan melayang seorang manusia jelas tak bisa dibandingkan dengan kemampuan terbang alami makhluk bersayap. Baik dari segi daya tahan maupun kecepatan, manusia sangat kalah jauh. Karena itulah, saat melihat sekelompok besar satria terbang muncul tiba-tiba, wajah Wei pun langsung berubah drastis. Tentu saja dia tahu siapa mereka. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan mereka, kalau tidak, bagaimana mungkin formasi yang dia pasang bisa dihancurkan hanya dalam sekejap? Walaupun formasi itu dia dapatkan secara cuma-cuma, tetap saja Wei merasa sangat sayang saat melihatnya dihancurkan begitu saja. Orang-orang ini benar-benar terlalu brutal, tidak masuk akal sama sekali. Wei mendongkol dalam hati. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Wei mungkin mampu menghadapi ratusan tentara biasa, bahkan melawan ratusan kavaleri elit pun bukan masalah besar. Tapi menghadapi ratusan satria terbang, pilihan satu-satunya adalah kabur menyelamatkan diri. Sisa-sisa prajurit kavaleri yang belum mati pun tidak dia pedulikan lagi. Dia langsung mengerahkan semua kekuatan dan kecepatannya, tubuhnya berubah menjadi bayangan cepat yang melesat ke dalam hutan pegunungan. "Kejar orang itu!" seru Liu Yuanyan begitu melihat Wei kabur. Dia langsung mengenalinya dan segera mengeluarkan perintah. Adapun Liu Xiaowei yang sudah dianggap tidak berguna, langsung ditendang keluar dari punggung tunggangannya tanpa ampun. Hidup atau matinya, Liu Yuanyan sama sekali tidak peduli. "Ki!" Suara alang melengking menembus langit, menggema di seantero hutan. Dalam sekejap, ratusan satria terbang serempak meluncur ke arah Wei. Aura iblis dari makhluk buas terbang mereka menggulung deras. Hampir semuanya adalah makhluk tingkat 3. Dan sekitar setengahnya bahkan sudah mencapai tingkat 4. Belum lagi serangan langsung, suara angin iblis yang meraung saja sudah membuat hutan gunung berguncang. Pasir dan batu berterbangan terbawa badai dahsyat. "Ini jelas-jelas tidak adil!" Wei menggertakkan gigi dalam hati. Meski kecepatannya luar biasa, ia tetap tidak bisa menandingi kecepatan ratusan makhluk terbang sekaligus. Andai musuh hanya beberapa ekor,
dia mungkin masih bisa melawan balik. Mungkin harus mengulang-ulang, tapi akhirnya tetap bisa menewaskan mereka. Namun, yang mengejarnya sekarang adalah ratusan makhluk terbang ditunggangi para pendekar elit pula. Begitu Wei sedikit saja melambat, gelombang serangan akan datang seperti badai yang tak ada habisnya. Dia bahkan tak berani menoleh ke belakang. Untuk mengambil napas pun sulit. Padahal sebelumnya, di dalam hutan ini masih ada banyak makhluk buas lain. Namun saat ratusan satria terbang datang menerjang, tak ada satu pun binatang yang berani bertahan. Semuanya kabur sejauh mungkin. Wei, cepat menyerah dan tangkap dirimu sendiri. Jika aku sendiri yang datang untuk menangkapmu, kau tidak akan bisa lari kemanapun. Suara dingin Liu Yuanyan bergema bagaikan guntur yang menghantam dari langit. Meskipun jaraknya jauh, suara itu tetap mengguncang gendang telinga Wei. Jantung Wei pun tiba-tiba menegang, wajahnya langsung berubah masam. Seorang ahli tingkat atas di ranah raja bela diri. Tanpa harus menoleh, Wei sudah bisa memastikan kekuatan orang yang mengejarnya. Meski ia sudah beberapa kali menghadapi ahli kelas raja, tak banyak yang memiliki aura sekuat dan setajam ini. Bahkan jika dibandingkan dengan Raja Kota Selatan Chu Agung, Zhong Fighting, orang ini masih terasa lebih mengerikan. Ini benar-benar keterlaluan. Wei mengeluh dalam hati. Ratusan satria terbang saja sudah cukup membuat repot. Sekarang malah ditambah satu jenderal sehebat ini yang ikut mengejar. Tentu saja Wei tidak tahu bahwa pria yang ia bunuh sebelumnya, Guo Xiangan, adalah adik kandung dari komandan besar pasukan ini, Guo Fengxiao. Itulah sebabnya pengejaran balasan ini begitu brutal. Kalau hanya karena ia menghancurkan pasukan pendahulu saja, tidak akan sampai dikerahkan kekuatan sebesar ini. Tentu saja, sekalipun dia tahu, kemungkinan besar Wei tetap tidak akan menahan diri. Namun, keadaan sekarang benar-benar gawat. Jika pengejaran ratusan satria terbang ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat, dia pasti akan tertangkap. Bahkan kalau harus saling adu ketahanan pun, pasti Wei yang kehabisan tenaga lebih dulu. Tidak bisa terus begini. Benar, aku masih punya Yukong Feizhou. Sebuah kilasan ide muncul di benaknya. Sebelumnya dia enggan menggunakannya karena takut ketahuan. Tapi sekarang toh sudah dikejar-kejar, tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Tanpa pikir panjang, Wei segera mengaktifkan perahu terbang Yukong miliknya. Dalam sekejap, sebuah perahu besar sepanjang beberapa jang muncul di udara. Wei segera melompat ke atasnya, mengaktifkan formasi penggerak di dalamnya. WUSHHH. Perahu itu langsung melesat bagaikan roket, menembus langit tinggi. Kecepatannya melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Wei berhasil keluar dari jangkauan serangan ratusan makhluk terbang itu. Untuk sesaat, seluruh pasukan satria terbang tertegun. Mereka bahkan tak langsung menyadari apa yang terjadi. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar, dan begitu sadar, mereka langsung murka sejadi-jadinya. Mereka merasa seolah telah dihina, dan segera memacu tunggangan mereka mengejar kembali dengan penuh amarah. Anak ini ternyata punya benda langka seperti Yukong Feizhou. Wajah Liu Yuanyan pun ikut berubah. Dia tak bisa menahan amarahnya. Sementara itu, di kejauhan, Wei akhirnya bisa bernapas lega. Hahaha. Terima kasih atas perhatiannya, aku duluan ya. Wei mengejek sambil melambaikan tangannya dengan santai ke arah mereka, lalu menelan segenggam besar pil pemulih dan mulai menyerapnya untuk mempercepat pemulihan energi. Yukong Feizhou memang memiliki kecepatan luar biasa. Setidaknya, kecepatannya jauh melebihi rata-rata makhluk bersayap tingkat 3 dan 4. Jarak antara Wei dan para pengejarnya pun perlahan-lahan mulai melebar. Wei akhirnya merasa lebih tenang. Namun tepat saat itulah, seekor elang hitam raksasa melesat dari balik rombongan musuh. Ukurannya jauh lebih besar dari makhluk terbang lainnya, dan tubuhnya diselimuti pusaran angin iblis yang menderu-deru. Makhluk itu melaju dengan kecepatan yang mengerikan, langsung menyusul dari belakang.
Wei Yi sontak merasa jantungnya menciut. Hanya dengan sekali lihat, dia langsung tahu itulah pemimpin pasukan satria terbang. Seorang raja bela diri kelas atas. Orang ini sepertinya Liu Yuanyan. Begitu mengingat kembali informasi intelijen tentang militer Tang, wajah Wei Yi langsung menjadi kelam. Tak disangka, hari ini dia justru bertemu langsung dengan Dewa Maut yang satu itu. Bab 350, dihadapkan pada kematian demi kelahiran kembali. Kecepatan Yukong Feizo, perahu terbang pengendali angin milik Wei Yi, jauh melampaui makhluk terbang biasa, sehingga perlahan-lahan ia mulai menjauh dari kejaran ratusan satria terbang. Namun, meski berhasil meninggalkan mereka di belakang, Wei Yi tetap tak mampu melepaskan diri dari satu orang Liu Yuanyan, pemimpin mereka. Makhluk buas bersayap hitam yang dikendarai Liu Yuanyan, yang bentuknya menyerupai campuran antara elang dan Raja Wali, jelas bukan makhluk biasa. Selain kecepatan terbangnya yang mengerikan setara dengan Yukong Feizo milik Wei Yi yang digerakkan secara maksimal, makhluk itu juga menguasai sihir dan kemampuan supranatural yang tak bisa diremehkan. Setiap kali mengepakkan sayapnya, pusaran angin hitam menyapu ke arah perahu terbang Wei Yi, menyerangnya tanpa henti. Ki! Suara lengking tajam dari makhluk itu bergema menembus pegunungan, mengguncang seluruh hutan. Meskipun Yukong Feizo dilindungi oleh pelindung energi, Wei Yi tetap merasakan darahnya mendidih dan dadanya seperti hendak meledak. Keparat, burung sialan ini. Tunggu saja, kalau suatu saat aku punya kesempatan, akan kupetik semua bulumu dan memanggangmu sampai hangus. Wei Yi memaki dalam hati dengan geram. Di saat yang sama, ia terus mengarahkan perahunya dengan kecepatan penuh sambil menajamkan pengawasannya terhadap makhluk buas itu, takut jika tiba-tiba ia melancarkan siasat licik lainnya. Sedikit penyesalan pun menyelinap di benaknya. Seandainya aku sejak dulu melatih satu ekor makhluk buas seperti itu, pikirnya. Memiliki tunggangan terbang bukan hanya menguntungkan dalam perjalanan, tetapi juga saat bertempur. Padahal ia masih memiliki satu butir pil penjinak binatang yang bisa meningkatkan peluang penjinakan secara signifikan. Sayangnya, menemukan makhluk buas yang cukup kuat dan berdarah murni bukan perkara mudah. Menurut dugaannya, makhluk yang dikendarai Liu Yuanyan adalah salah satu dari jenis langka yang benar-benar hanya muncul satu dari 1000, mungkin bahkan lebih langka dari itu. Dengan kecepatan dan kekuatannya, bahkan pendekar tingkat raja pun belum tentu mampu menandingi makhluk itu. Wei, kau takkan bisa kabur. Sekalipun kau terbang ke ujung dunia, aku akan tetap mengejarmu. Lebih baik menyerahlah. Kalau tidak ingin tubuhmu hancur lebur, serahkan dirimu sekarang juga. Kalau sampai kutangkap nanti, kau akan menyesal sepanjang hidup. Suara dingin Liu Yuanyan terus menggema dari belakang. Ia berdiri tegap di atas punggung makhluk itu, sepasang mata tajam menatap lurus ke arah Wei Yi, penuh tekanan. Ia tampak tenang, seolah yakin bahwa mangsanya takkan bisa lepas dari cengkeramannya. Liu Yuanyan, kau telah membantai banyak prajurit negara Chu. Sekarang aku akan kabur ke kota agung Nanyang. Apa kau tak takut para ahli puncak negeri Chu akan turun tangan melawanmu? Wei Yi membalas dengan suara lantang. Liu Yuanyan tertawa sinis. Hahaha, anggap saja aku tidak takut. Lagi pula, jarak ke Nanyang masih ratusan li jauhnya. Kau yakin bisa sampai ke sana? Untuk memberitahumu saja, makhluk yang kutunggangi ini memang belum tumbuh sempurna, tapi menempuh 1000 li tanpa istirahat. Itu bukan masalah. Tapi kau, dengan memaksa Yukong Feizo melaju secepat ini, berapa lama kau bisa bertahan sebelum kehabisan tenaga? Tawa ejekannya menyayat telinga Wei Yi. Ia pun tak bisa menahan kekhawatiran yang mulai menghimpit dadanya. Biasanya, Yukong Feizo bisa terbang dengan bantuan batu energi tanpa menguras kekuatan pengguna. Namun, dalam situasi sekarang, Wei Yi sedang mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya untuk memaksa perahu itu melaju lebih cepat. Ini jelas bukan metode yang bisa bertahan lama. Diam saja,
Kau tahu sendiri bahwa kau takkan pernah sampai ke Nanyang sebelum aku menangkapmu. Kau bukan tandinganku, jadi kenapa harus terus melawan? Menyerahlah, dan mungkin Jenderal Guo akan berbelas kasih membiarkanmu hidup. Suara Liu Yuanyan terdengar semakin lembut, namun justru penuh racun. Ia memang ingin menangkap Wei hidup-hidup, membawa tahanan hidup ke pangkalan, tentu akan mendatangkan pujian dan penghargaan yang jauh lebih besar daripada sekadar membawa mayat. Namun, wajah Wei justru semakin suram. Dia tentu tak percaya omong kosong seperti itu. Setelah membunuh begitu banyak pasukan Tang, mustahil mereka akan membiarkannya hidup. Jika tertangkap, nasibnya pasti lebih buruk dari kematian. Sudah tak bisa kabur. Kalau begitu, lebih baik bertarung sampai mati. Tapi orang seperti Liu Yuanyan bukan sembarangan. Dia salah satu jenderal tempur terbaik militer Tang. Kalau urusan strategi dan formasi mungkin biasa saja, tapi untuk duel 1 lawan 1, dia kelas atas. Dengan kekuatanku sekarang, melawan langsung jelas bukan pilihan. Apalagi dia punya tunggangan seperti itu, aku harus cari cara untuk menyingkirkan keunggulannya dulu. Wei mulai panik. Energi spiritualnya yang dia gunakan untuk mengendalikan Fei Zhou semakin terkuras. Meski dia adalah seorang alkemis tingkat 5 dan kekuatan mentalnya jauh melampaui petarung biasa di tingkat yang sama, tetap saja ia tak bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba, pemandangan di depan berubah drastis. Hutan lebat terbuka dan memperlihatkan dua tebing curam menjulang tinggi, bagaikan dua bilah pedang yang membelah langit. Di antara keduanya hanya ada satu celah sempit, sebuah koridor alam yang dikenal sebagai Xiantian. Celah satu garis. Dapat! Mata Wei bersinar terang. Sebuah rencana muncul di benaknya. Ia segera mengarahkan Yukong Fei Zhou-nya ke celah sempit itu. Karena ukuran Fei Zhou-nya tidak terlalu besar, ia bisa masuk tanpa hambatan. Namun Liu Yuanyan tidak seberuntung itu. Makhluk raksasa yang ia tunggangi terlalu besar untuk melewati celah sempit itu, bahkan jika dipaksa meringkuk sekalipun. Begitu masuk ke dalam Xiantian, Wei malah melompat turun dari perahunya. Kalau aku tetap melanjutkan pelarian, begitu keluar dari celah ini, dia akan kembali mengejarku. Lebih baik aku manfaatkan medan sempit ini dan bertarung di tempat sempit. Liu Yuanyan, bukankah kau ingin menangkapku? Kalau begitu, ayo. Aku menantimu di sini. Punya nyali, masuk dan lawan aku. Wei berdiri tegak di bagian tertinggi dari celah sempit itu. Suaranya menggema keras menantang. Cih, sok jagoan! Liu Yuanyan mendengus dingin. Ia langsung tahu maksud Wei menghalangi masuknya tunggangan terbangnya. Namun, untuk menghadapi petarung tingkat wuling seperti Wei, ia merasa tak perlu bantuan dari makhluk itu. Aku ingin tahu seberapa kuat kau sebenarnya. Sambil berbicara, Liu Yuanyan mengeluarkan sebuah tombak panjang perak abu-abuan dari cincin ruangannya. Tombak itu panjangnya lebih dari 3 meter, dilapisi pola misterius di seluruh tubuhnya, dan di ujungnya tampak ukiran makhluk buas yang menyeramkan. Aura haus darah yang pekat mengalir deras dari senjata itu, membuat udara sekitarnya terasa mencekam. Tanpa ragu, Liu Yuanyan langsung melemparkan tombak tersebut. Tombak itu melesat bagaikan kilat perak yang menembus udara, mengarah lurus ke tubuh Wei dengan kekuatan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan sebelum sampai, tekanan dari aura tombak itu sudah membuat batu-batu di sekitarnya hancur berantakan, terhempas dan meluncur bersama kekuatan serangan utama ke arah Wei. Wajah Wei menjadi sangat serius. Selain Sun Tinghua, sang sesepuh bunga matahari yang pernah dia jebak dan bunuh dengan tipu daya, Liu Yuanyan adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi langsung sejak ia mulai menapaki jalan bela diri. Tak bisa ada kesalahan. Hancurlah! Wei mengaum. Ia meloncat ke udara, menggenggam erat gagang pedangnya dengan kedua tangan, lalu menebas ke bawah dengan kekuatan penuh. Caira SSHH. Sinar pedang yang cemerlang dan luar biasa tajam meledak dari bilahnya,
menebas udara dan mengarah langsung untuk menangkis tombak mematikan yang meluncur ke arahnya. Energi yang mengiringi serangan itu begitu luar biasa, seakan-akan merobek langit itu sendiri. Bab 351, Tubuh Tembaga Tulang Besi. Jadi kau sudah menguasai intan pedang, ya? Aku akui, kau memang